Selamat malam kawan-kawanku semua, sohibku, dulurku. Jumpa lagi bersama Berkah Hilud Channel. Oke, kali ini kita akan coba membersihkan kotak atau media ulat hongkong nih. Ini untuk yang kedua kalinya kawan. Tadinya dari satu kotak menjadi dua kotak. Nah, dan sekarang sudah saatnya untuk dijadikan lagi menjadi dari satu kotak ini menjadi dua kotak gitu. Karena ini udah terlalu padat kawan. Nah, ini di usia 57 hari ini kawan. Ini udah saatnya untuk disortir kawan ya, dilakukan penyortiran, dipisahkan antara ulat yang gede-gede dengan yang kecil gitu. Nah, karena kalau menurut tertera tanggal ini udah pas nih, udah mejeh ya. Udah pas untuk kalau misal mau dipanen, mau dijual ke toko pakan ya gitu. Nah, biasanya para peternak menjual ke toko pakan itu di usia dan di ukuran pas segede gini ya. Dan ini harus disortir kawan ya, karena ukurannya ini tidak sama nih. Ada yang gede, ada juga yang kecil gitu ya. Pertumbuhannya tuh nggak sama, nggak merata gitu. Jadi misal kalau apalagi mau dijual gitu ya, alangkah bagusnya disortir kawan gitu. Dipisah antara yang kecil dan yang gede gitu. Biasanya penyortiran untuk dipilihnya itu ya ulat yang ukurannya gede-gede nih seperti ini. Nah, untuk di penyortiran untuk dijual, ataupun kalau tidak dijual pun misal mau dijadikan bibit ya atau indukan untuk dijadikan kepik gitu, ya tetap harus disortir juga gitu. Jadi harus benar-benar ulat yang terpilih gitu, yang ukurannya gede-gede gitu. Karena dalam satu kotak ini tidak akan sama kawan. Itu pertumbuhannya ada yang gede, ada yang kecil nih, kayak gini nih. Nah, ini kan kecil nih dibandingkan dengan ini nih. Tuh. Ukurannya jomplang sekali kawan. Ukurannya beda banget nih kawan tuh. Padahal masih dalam satu kotak nih. Nah, itu ya fungsinya penyortiran gitu. Untuk memisahkan antara ulat yang berukuran gede dengan yang masih kecil nih gitu. Baik itu mau dijual ya ataupun untuk pembibitan, tetap ya harus disortir. Karena kalau melihat volume dalam satu kotak ini, jumlahnya ini juga emang terlalu udah padat kawan ya. Udah waktunya untuk dibagi dua lah minimal dari satu kotak ini. Dan ini pembagian dibagi dua untuk yang kedua kalinya kawan. Ini tuh pernah satu kali ya, dari satu kotak dibagi dua menjadi dua kotak gitu. Dan sekarang udah saatnya dibagi minimal jadi dua kotak kembali nih, karena udah terlalu padat nih. Kalau terlalu padat nanti pertumbuhannya terganggu kawan ya, jadi susah untuk besar gitu, susah untuk tumbuh besar dan ulatnya kecil-kecil nantinya gitu kawan. Nah, seperti biasa nih, kemarin di konten kemarin ya sudah di share gitu tentang pakan alternatif si daun singkong ini kawan. Nah, nih daun singkong dan pepaya matang ya. Nah, kalau pepaya matangnya nih habis nih. Ada beberapa aja nih tuh.
ada sisa lah ya, beberapa yang belum tercerna gitu. Dan ini disortir aja kawan, jangan lupa ya, hati-hati ketika membuangnya, jangan sampai ada ulat yang ikut kebuang gitu. Disortir aja tuh ya sisa-sisanya. Kalau misal masih ada yang layak untuk dikasih kembali ya dipilih dan dipilah aja, bisa dikasih kembali ya. Nah biasanya ini si ulat pada ngumpul di sini kawan, tuh di daun singkong muda ini udah mengering, udah saatnya dibuang nih kawan. Tapi hati-hati, mereka pada ngumpet nih, pada ngumpet di dalamnya gitu. Nah, itu kawan, disortir aja dulu. Nah setelah dibersihkan dari sisa makanan ya, berupa sayur dan buah tadi, saatnya membuang cangkang atau kulit bekas pergantian kulit ya. Biasa menggunakan hihid pusaka, hihid rombeng kawan. Oke, sangat besar jasanya ini hihid kawan ya. Oke, langsung aja dikipas-kipas. Hati-hati kebul kawan, kalau perlu pakai masker ya. Dan harus di ruangan terbuka seperti biasa, karena ini pada berterbangan kawan. Oke, ini sisa-sisa pepaya matang ya, yang belum tercerna semua karena keburu dibersihkan kawan nih. Kalaupun dibiarkan nanti kalau pepaya matang itu habis dengan sendirinya, beda dengan pepaya mentah ya. Dia akan tersisa berupa sisa pepaya mentah yang mengering gitu, kayak daun kering gitu jadinya. Nah kalau pepaya matang itu enggak, dia akan habis semuanya. Kebetulan aja ini belum habis dan udah dilakukan penyortiran kawan. Gitu, lakukan dengan teliti ya, jangan sampai kebuang, si ulatnya ikut kebuang gitu. Dan pasti nemuin ini ulat yang mati nih. Wajar lah kalau 1-2 dalam satu kotak itu ada yang mati dan menghitam kayak gini. Itu kawan. Oke kawan, untuk penyortirannya dari 1 kotak menjadi minimal 2 kotak, yang harus dipersiapkan adalah tentu saja pertama kotak kosong kawan. Oke, persiapkan kotak kosong. Kebetulan stok pepaya kawan banyak, alhamdulillah. Kotak kosong, lalu ini nih saringan penyaring ya, terbuat dari baja nih ya, dan ini pas kawan ya untuk menyaring menyortir ulat ya, karena ini segini ke ininya apa, lubangnya seperti segede gini gitu, dan ini sangat cocok gitu, pas ya. Ini terbuat dari bahan baja. Nanti dengan sendirinya ukuran ulat yang kecil itu akan pada masuk ke dalam, sementara yang akan dipilih atau disortir untuk dijadikan bibit atau dijual itu yang ukuran gede, dia nggak akan masuk ke lubang ini. Seperti itu kawan. Penampakannya seperti ini. Disimpan aja gitu. Jangan lupa disediakan kotak kosong ya di bawahnya. Oke, setelah disediakan kotak, kita langsung aja tuangkan kawan ke penyaring tadi ya. Gitu.
ya tuangannya. Oke, nah di sini kawan akan tertinggal ya beberapa yang nempel gitu. Tinggal bisa diketuk-ketuk aja belakangnya seperti ini, dia akan jatuh seperti itu. Atau kalau tidak menggunakan kuas kawan, nah kuas yang lembut ya, dikuas aja nih. Seperti itu, lakukan dengan perlahan ya, jangan sampai terjadi si ulatnya cedera gitu. Ini kan kelihatan kawan ya, ukurannya itu nggak sama gitu dalam satu kotak tuh. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah ini fungsinya penyortiran tuh seperti ini. Jadi memisahkan dari ulat yang ukuran gede dengan ukuran yang kecil, karena pasti aja dalam satu kotak tuh nggak sama pertumbuhannya gitu. Seperti itu kawan. Oke, lalu seperti biasa bisa menggunakan seperti ini, menggunakan tangan ya, secara lembut gitu, dirata-ratakan. Nanti dengan sendirinya ulat-ulat yang kecil termasuk sisa dedak ya dan pakan itu akan, yang kecilnya itu akan masuk ke dalam. Nah, kalau digoyang-goyang aja. Nah, dan kita bisa lihat di bawahnya itu dedak padi dan pur ya, juga bercampur dengan si kotorannya ya, kotoran ulat itu halus-halus seperti dedak padi yang sangat halus, atau lebih tepatnya seperti pasir kawan. Nah dengan sendirinya yang ukuran ulat yang kecil itu akan pada jatuh ke bawah gitu, ke lubang ayakan tadi, dan akan tersisa ini ulat yang ukurannya emang akan diambil gitu, yang akan disortir, yang akan dijual atau yang akan dijadikan bibit ya untuk kepik. Nah seperti itu, karena ukuran ulat seperti inilah yang pas ya untuk siap dipanen, untuk siap dijual. Nah ukuran segede gini dan usia minimal 30 hari ya, atau 2 bulan kawan. Nah ini pas banget nih. Nah hati-hati ketika ada ulat yang keluar ya dari kotak, nanti takut kebuang gitu, sayang gitu. Jadi bisa menggunakan alat bantu ya. Kalau menggunakan tangan kosong itu susah kawan, susah karena ini kecil banget, kecil, dan mereka itu pada nggak diem. Jadi bisa menggunakan koas, dikoas saja seperti ini, lalu disiapin senok gitu ya, senok plastik. Nah seperti ini tuh ya, udah tinggal disimpan kembali ke kotak ini, ke penyaringan ya. Nah ini kawan, ini ulat yang putih yang baru saja ganti kulit ya, atau ganti cangkang kawan. Nah ketika pergantian kulit seperti ini atau pergantian cangkang, dia akan berwarna putih, lalu ukurannya pun akan bertambah ya, bertambah gede gitu. Nah lama-lama juga akan menjadi coklat kekuning-kuningan lagi. Seperti itu kawan.
dari satu kotak ini ketika pergantian media dipindahkan menjadi 2 kotak gitu. Selesai kawan, inilah hasilnya. Kurang lebih tadi itu jadi hampir 2 gelas kurang dikit ya tiap kotaknya itu. Oke, jangan lupa dikasih minumnya ya. Dikasih minumnya berupa kesukaan kepik dan ulat Hongkong kawan. Kalau tadi pur ayam itu sebagai makanan pokoknya, sementara dedak padi sebagai medianya atau tempat tinggalnya, pur ayam sebagai makanan pokoknya. Dan di sini pepaya muda kawan sebagai minumnya, tinggal disimpan aja secara merata karena mereka bayi ulat ini perlu minum juga kawan. Itu ini hasilnya kawan. Di sini saya sengaja mencampur, memanfaatkan ya, karena alhamdulillah stok pepaya banyak nih, bahkan hampir ada sebagian yang terlalu matang ya. Nah sebenarnya yang seperti ini tuh ini terlalu matang kawan, kurang bagus juga untuk media terutama ya, karena terlalu matang jadi terlalu mengandung banyak air dan mengakibatkan di medianya itu jadi basah. Ketika basah jadi lembab dan itu cepat mengundang datangnya hama kawan. Terus nggak enak aja gitu dilihatnya, medianya jadi basah gitu. Jadi cebrek dulur, cek bahasa Sunda namanya, berarase. Nah yang pas itu yang seperti ini kawan. Nah, mana coba. Nah ini dia, ini pas kawan. Terlalu muda juga tidak, terlalu matang juga tidak, karena ketika terlalu muda terlalu mentah ya, terlalu banyak mengandung getah gitu. Ketika terlalu matang terlalu banyak mengandung air. Yang pas tuh yang segini nih, yang masuk kategori terlalu muda atau mentah tidak, terlalu matang juga tidak, jadi pas sedang ya gitu kawan. Dan di sini saya mencoba mencampurnya aja gitu kawan. Ini hasilnya kawan. Ini udah pada mulai lahap makan nih. Seperti itu kawan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam berkah.